Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Evrilinda Isnaratnawati. Di video kedua kali ini saya akan membahas materi tentang definisi demokrasi, teori atau konsep singkatnya, dan selanjutnya demokrasi singkat Pancasila. Yang kedua, latar belakang historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang ketiga, esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Yang keempat, tantangan demokrasi Pancasila beserta solusi singkatnya. Topik pertama yang saya akan bahas kali ini mengenai definisi demokrasi atau teori singkatnya dan juga definisi demokrasi Pancasila. Baik, pertama kita akan membahas kira-kira apa itu demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Selain itu, kita juga melihat pengertian demokrasi menurut Hans Kelsen, yaitu pemerintahan untuk rakyat dan rakyat untuk melaksanakan kekuasaan. Negara yang terpilih di mana rakyat yakin bahwa kehendak dan kepentingan akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Yang ke-B tentang teori konsep singkatnya demokrasi. Teori ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, teori demokrasi klasik. Demokrasi dalam pengertian klasik pertama kali muncul pada abad ke-5, tepatnya di Yunani. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi dilakukan secara langsung, dalam arti rakyat berkumpul pada suatu tempat tertentu dalam rangka membahas berbagai permasalahan kenegaraan. Yang kedua, teori sosial kontrak. Teori kontrak sosial berkembang dan dipengaruhi oleh pemikiran zaman dan ditandai dengan rasionalisme, realisme, humanisme yang menempatkan manusia sebagai pusat gerak dunia. Topik yang kedua kita akan membahas mengenai latar belakang historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Latar belakang historis sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autentik. Akan tetapi, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik terkecil seperti desa di Jawa, negara di Nusantara Barat, dan Banjar Bali mengenai adanya demokrasi dalam desa. Kita akan meminjam dua macam analisis. Yang pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Yang kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara, karena banyak di tempat Nusantara tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja-raja melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Yang ketiga tentang esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Kehidupan demokrasi yang bagaimana kita kembangkan, demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui seluruh bangsa yang berubah seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya kehidupan demokratis, yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan konstitusional UUD NRI 1945. Berikut 4 pilar demokrasi. Yang pertama, demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi kedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Perubahan UUD 1945 dilakukan terhadap Pasal 2 Ayat 1 mengenai susunan keanggotaan MPR, Pasal 2 Ayat 2 dan Ayat 3 tetap tidak diubah. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila.
Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan membahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD 950 kembali ke UUD 1945, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut UUD NRI tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sebelum dilakukan amandemen MPR merupakan lembaga tertinggi negara, tetapi setelah amandemen MPR menjadi sistem yang horizontal dengan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antar negara. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Setelah amandemen, yang terjadi pada DPR adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Ketentuan itu berupa susunan dan masa sidang DPD tidak berubah. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPD. Sistem perwakilan daerah ialah sistem yang khas. Di samping DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, DPD juga sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Dinamika yang terjadi pada lembaga ini sangat mempengaruhi kehidupan demokrasi dan dinamika itu. Dan adapun solusinya, yang pertama, tidak melanggar peraturan yang sudah dibuat untuk ditaati. Yang kedua, jadikan Pancasila sebagai mekanisme yang mencapai tujuan negara, yakni yang tertuang dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih.